Bayangin ada sebuah buku yang ditulis tangan ratusan tahun lalu, berisi tanaman yang gak pernah ada di bumi dan simbol-simbol yang bikin komputer tercanggih sekalipun menyerah. Inilah naskah Voynich, buku paling misterius di dunia yang sampai detik ini belum bisa dibaca satu orang pun. Para ahli matematika, kriptografer perang dunia, hingga AIS sudah mencoba, tapi hasilnya nol besar. Apa sebenarnya yang disembunyikan di balik halaman-halaman kulit hewan ini? Kita akan menggali kebenarannya. Kita balik ke abad ke-15, era di mana sains dan sihir masih sering dianggap satu paket. Eropa saat itu penuh dengan alkemis, dukun, dan para ilmuwan yang bersembunyi dari kejaran gereja. Di tengah kekacauan intelektual ini, lahirlah sebuah naskah yang ditulis dengan sistem bahasa yang benar-benar asing. Ini bukan sekadar buku, ini adalah teka-teki yang sengaja dibuat untuk tidak bisa dipecahkan. Tokoh utamanya adalah Wilfred Voynich, seorang penjual buku langka asal Polandia yang menemukan naskah ini di sebuah biara tua di Italia tahun 1912. Dia terobsesi membuktikan bahwa buku ini adalah karya Roger Bacon, seorang filsuf jenius abad pertengahan. Tapi, ambisinya justru membuka kotak Pandora yang membuat dunia riset sejarah geger selama 1 abad penuh. Semuanya dimulai saat Voynich membeli tumpukan naskah dari para Jesuit yang sedang butuh dana. Di antara tumpukan itu, terselip sebuah buku tanpa judul, tanpa penulis, dan tanpa bahasa yang dikenal. Begitu dibuka, isinya bukan teks biasa, melainkan ribuan karakter aneh dan ilustrasi tanaman fantasi yang bikin siapapun yang melihatnya merasa ada yang salah dengan buku ini. Situasi makin gak terkendali saat para kriptografer Perang Dunia Kedua mencoba memecahkannya. Mereka yang berhasil memecahkan kode Enigma Nazi pun dibuat bertekuk lutut oleh naskah ini. Mereka mulai sadar, ini bukan sekadar sandi sederhana, ini adalah struktur bahasa yang sepenuhnya baru, atau mungkin sebuah karya seni yang dirancang untuk menipu mata manusia. Muncul teori gelap kalau buku ini adalah hasil hoax, tingkat dewa yang dibuat oleh seseorang untuk menipu kaisar atau bangsawan demi uang. Bayangin, seseorang menghabiskan waktu bertahun-tahun menciptakan bahasa buatan hanya untuk menipu orang kaya di abad ke-16. Apakah ini pengkhianatan intelektual terbesar dalam sejarah? Puncaknya adalah ketika teknologi modern diuji. Carbon dating memastikan kertasnya berasal dari tahun 1404-1438. Tapi tetap saja, tidak ada pola linguistik yang masuk akal. Apakah ini bahasa yang punah? Atau mungkin, naskah ini memang tidak punya makna sama sekali? Momen ini memecah komunitas sejarah menjadi 2 kubu, pencari kode dan penyebut hoax. Dampaknya gila. Banyak peneliti karirnya hancur karena terobsesi memecahkan Voynich. Ada yang mengklaim menemukan kuncinya, lalu dihujat habis-habisan oleh akademisi lain. Naskah ini bukan cuma buku, dia jadi lubang hitam yang menelan reputasi setiap orang yang mencoba menaklukkannya. Twistnya, baru-baru ini, beberapa peneliti mulai curiga kalau naskah ini sebenarnya adalah ensiklopedia herbal yang ditulis dengan sandi substitusi yang sangat kompleks, atau mungkin sebuah dialek bahasa yang sudah punah total dari wilayah Timur Tengah. Namun, bukti fisik yang valid masih nihil. Sisi gelap yang gak dibahas di buku sejarah adalah keterlibatan okultisme. Banyak yang percaya naskah ini berisi ritual terlarang yang sengaja disamarkan agar tidak dibakar oleh inkuisisi. Buku ini mungkin adalah catatan, ilmu hitam, yang harus disembunyikan dari dunia karena terlalu berbahaya jika dipahami. Warisan naskah ini tetap hidup sebagai simbol ketidaktahuan manusia. Dia mengajarkan kita bahwa meskipun kita merasa sudah tahu segalanya tentang sejarah, ada bagian dari masa lalu yang tetap terkunci rapat.
Naskah Voynich adalah pengingat bahwa teknologi secanggih apapun tidak akan pernah bisa menggantikan intuisi manusia yang gagal memahami keajaiban masa lalu. Jadi, menurut kalian apa isi sebenarnya dari naskah Voynich? Apakah ini bahasa alien, penipuan jenius, atau buku sihir kuno yang dikutuk? Tulis teori gila kalian di kolom komentar, gue pengen baca semuanya. Jangan lupa like dan subscribe untuk dokumenter sejarah misterius lainnya.